Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami atas nama Siti Zulfa dengan nomor induk mahasiswa 12010200025 untuk menyampaikan makalah dari kami mengenai kewarganegaraan dan hak asasi manusia dalam pendidikan Islam, yang mana kami mohon izin kepada Bapak Profesor untuk menyampaikan makalah dari kami. Bahwasanya sifat kewarganegaraan Inggris, kebutuhan akan kohesi dalam masyarakat dan tempat sekolah komunitas agama, khususnya sekolah muslim, adalah isu-isu penting dalam masyarakat Inggris kontemporer. Ketika masalah ini bersatu dalam pemeriksaan Islam Inggris, mereka mengangkat pertanyaan yang memiliki implikasi terhadap sifat masyarakat Inggris kontemporer dan peran pendidikan negara Inggris dan pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan ini, yang mana mata pelajaran kurikulum yang dikembangkan dan sistemasi yang disebutkan pendidikan kewarganegaraan ini berisiko mengisolasi mata pelajaran akademis dari pengalaman sehari-hari kaum muda. Jiwa kewarganegaraan bukanlah pengalaman hidup di sekolah, di jalan, dan di rumah. Maka perkembangan spiritual dan moral yang menyertai tidak dapat berkembang. Bagaimanakah sifat kewarganegaraan Inggris dan multikulturalismenya? Berawal dari kunjungan ke area Whitechapel atau Spitalfields di East London, yang mana mereka memberikan wawasan formatif tentang sifat historis keberagamaan dan multikulturalisme Inggris, yang mana karena kedekatan dermaga London yang membuat daerah ini pertama kali yang dimengerti oleh imigran dan pengungsi yang tiba saat mereka menetap dalam masyarakat Inggris. Terus bagaimanakah menurut wacana publik Inggris mengenai tempat agama, yang mana peran sekolah komunitas agama dalam mengembangkan kewarganegaraan Inggris memiliki sejarah yang panjang. Sekolah-sekolah Yahudi di East London melakukan tugas ini dengan kejelasan visi dan keteguhan niat di akhir abad ke-18. Sebagian besar mereka komunitas Katolik menjalankan misi yang sama, dan para imigran mereka sendiri dari Irlandia. Lewis berpendapat bahwa gereja mapan memainkan peran pendukungnya sendiri dalam membantu sekolah Katolik dan Yahudi dalam tugas aggregation mereka. Tidak hanya gereja yang mapan menempatkan agama dalam wacana publik, tetapi pendirian Anglikan telah dimajemukkan untuk memberi ruang bagi denominasi Kristen lainnya. McLaughlin menulis tentang ketegangan dalam konsep pendidikan kewarganegaraan ketika terletak dalam kontinum nilai maksimal dan minimal. Ia memberikan contoh interpretasi minimal tentang identitas dalam perdebatan tentang hak-hak sosial individu dan supremasi hukum. Pada skala maksimal, individu dipahami dalam istilah sosial, budaya, dan psikologis. Bahasa normatif kurikulum nasional sendiri nampaknya lebih condong pada pandangan minimalis, sedangkan pandangan maksimalisnya lebih menuntut. Pina Webner pada tahun 2000 juga memberikan poin lebih lanjut tentang keterlibatan Muslim dengan masyarakat sipil Inggris, yang mana mobilisasi transnasional diaspora Muslim termasuk bahkan konflik seurusan Rusdi dan Perang Teluk yang telah menjadi momen-momen penting dalam pengembangan kesadaran sipil Muslim Inggris dan kapasitasnya untuk kewarganegaraan aktif jauh dari pengungkapan kesetiaan dan ambigu atau jurang budaya yang tidak dapat dijembatani. Kesetiaan transnasional Muslim Inggris ini telah menantang pemerintah nasional, sehingga beliau berpendapat mereka untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk baru multikulturalisme dan untuk bekerja untuk tujuan hak asasi manusia global yang baru. Terus bagaimanakah pendekatan klasik untuk pengajaran nilai?
yang mana pengajaran penalaran moral mewujudkan pemikiran kritis yang memiliki kemampuan untuk mundur dan tanpa perasa merefleksikan sifat prosedural pemikiran mereka yang memberikan alasan untuk setiap pernyataan, menjamin tingkat objektivitas. Ini cocok untuk pemecahan masalah matematika. Kemudian Gallagher juga mengutip dari pernyataan Aristoteles bahwa pronesis lebih mengacu pada konsep yang rentan di sebaliknya daripada yang sebenarnya. Terus bagaimanakah pendekatan Muslim untuk penalaran moral, yang mana perbedaan yang dikemukakan oleh Kierkegaard adalah melestarikan dan mereproduksi sangat membantu memeriksa masalah yang dihadapi Islam atau tradisi agama lainnya. Yang mana saat ini Kierkegaard yang diawetkan seperti yang dikenang menyiratkan bahwa segala sesuatu yang penting telah terjadi dan proses berkaitan hanyalah masalah mengangkat kembali dari masalah masa lalu. Tentang surah yang mendominasi adanya HAM di Inggris, di situ bahwa prinsip surah meskipun memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi, sebagaimana yang dikenal dalam pemikiran politik Barat, itu berbeda dalam hal lain dan didasarkan kepada dua prinsip dasar. Makna akarnya mendekati arti konsultasi. Memang ada lebih banyak kesamaan dengan konsep akar rumput atau emulasi demokrasi partisipasi, keputusan dialihkan ke masyarakat lokal atau di mana individu ini diberi akses yang mana untuk pengambilan keputusan terlepas dari status sosial mereka dalam komunitas tertentu. Contoh kontemporer adalah yang dikerjakan penerapan Islam di sekolah dasar atau Muslim dikembangkan dan diterapkan. Konteks pengaturan kebijakan ini terletak pada perbedaan pendapat agar mengenai banyak fitur kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam di dunia Barat kontemporer dan pertanyaan yang memberikan komersial dalam komunitas Muslim pada umumnya. Terus bagaimanakah implementasi dalam pendidikan di Indonesia? Bahwa di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Persamaan setiap hak asasi warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk mendapat oleh pendidikan sebagai wujud menegakkan hak asasi manusia. Demikian tadi apa yang sudah kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.